di mana nahwu sorof ini sangat penting untuk diketahui bagi para santri yang ingin memahami kitab yang berbahasa Arab yang tanpa harokat, yang sering disebut dengan kitab kuning atau kitab gundul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Umam, salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebireng, Jombang. Saya Ali Said, salah satu dewan guru yang ada di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, sebagai salah satu penguji dalam ujian baca kitab. Alhamdulillah pada siang atau pagi hari ini telah dilaksanakan ujian masuk ke Madrasah Aliyah Madrasatul Quran lulusan dari MTS atau SMP MQ Tebireng, Jombang. Hari ini telah terselenggara program, salah satu mekanisme penyaringan seleksi calon siswa baru Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Acara berjalan dengan sangat lancar, kondusif. Terlihat antusiasme para calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Secara umum anak-anak ya namanya masih tingkat SMP atau senamnya, jadi kalau ditinjau dari kemampuan baca kitab masih sangat kurang, sangat minim ya. Ya mungkin mereka sibuk menghafalkan Al-Quran sehingga tidak sempat memahami ilmu nahwu sorof ya. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari proses pelaksanaan ujian ini, rata-rata memang kurang. Kalau tidak bisa disebut tidak bisa, itu kurang. Karena apa? Beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan kalimat saja banyak yang salah, banyak yang yahrumu ya isim, yuftiru isim mudhari. Kemudian beberapa hal yang mendasar ya termasuk sudah ini babnya apa, karena ujian ini hanya bab siam ditambah dengan iktikaf. Jadi ketika ditanya tentang siam, apa siam itu, rata-rata ya simpel sekali. Siam adalah perbuatan menahan diri dari makan dan minum. Ada yang terus berarti yang tidak boleh makan dan minum. Lah ngerokok gimana? Karena kan bukan makan dan minum, tidak boleh lah. Terus gimana caranya menjelaskan kita kepada orang ketika harus ditanya apa puasa itu? Itu juga beberapa anak saya coba untuk menjelaskan puasa ya begitu itu. Nah inilah yang banyak hal yang harus kita benahi. Tidak apa-apa, mereka mungkin ya karena bukan satu-satunya murid yang salah karena dia tidak memahami pembelajaran. Kadang-kadang juga ada beberapa yang secara mengerucut memang gurunya memang kurang telaten, gurunya kurang aktif. Apa pentingnya ilmu nahwu, apa pentingnya ilmu sorof, dan di mana stressingnya atau yang harus difahami oleh santri di dalam memahami nahwu dan juga memahami ilmu sorof. Yang kedua, kemungkinan juga karena SDM. Jadi kemungkinan juga tenaga guru yang ada di MTS atau SMP MK ini juga belum punya metodologi atau cara bagaimana santri ini bisa paham nahwu dan sorof. Secara keseluruhan kita harus meningkatkan, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, dan adanya tes ini semata-mata bukan untuk menyatakan anak tersebut lulus atau tidak, karena ini adalah tes masuk menjadi pertimbangan
apakah dia layak untuk masuk ke aliyah atau tidak. Jadi saya sarankan untuk diadakan pelatihan-pelatihan bagi guru yang mengajar ilmu alat baik di SMP maupun di MTS. Anak dari kalau dalam dunia jual beli itu ya mereka pelanggan, itu para pelanggan ini tidak boleh dikecewakan, harus dilayani dengan baik. Sehingga ujian ini menjadi modal bagi kita untuk memperbaiki hal-hal yang memang belum baik dan perlu ditingkatkan. Jadi menurut saya perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi guru yang mengajar ilmu alat baik di SMA maupun di sanawiyah. Jadi bagaimana memahamkan santri di kedua bidang ilmu. Mohon maaf atas pernyataan ini, mungkin tidak mewakili semuanya, tetapi kami hanya menyampaikan apa yang ada di majelis yang saya hadapi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.